Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati teman-teman yang sudah hadir di webinar yang super keren ini di tengah-tengah pertandingan sepak bola Indonesia melawan Thailand. Kalian semua masih semangat untuk hadir di webinar Business Course Riff Guru dengan tema Chain Restaurant Business in Indonesia Survive at Any Time. So I would like to thank the participants and some of the VIP who is attending this Chairman Riff Guru Indonesia, Bapak Wahid Supriyadi, Senior Advisor Riff Guru, Bapak Suprajarto, serta Advisor Riff Guru Indonesia, Kuala Lumpur dan Brunei Darussalam. Juga hadir di sini CEO dari Riff Guru Singapore, Mr. Nitin Gupta. How are you, Mr. Nitin Gupta? Thank you, Pak. Yeah, also we're having the pleasure of the moderator, Bapak Andrew Wanandi, and also malam Pak Andrew, and all the webinar participants, together with Pak Dedi Andriansyah, directors of the Access for Capital, in for Ibu Hanifah Makarim. Let me start dengan pantun. Mendukung timnas Indonesia dengan hati gembira. Kalah menang adalah hal biasa. Mari tingkatkan kualitas SDM parekraf kita. Bersama Riff Guru, kita jadi agen perubahan bangsa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kegiatan free webinar Business Course Riff Guru hari ini bisa kita lakukan dengan tema keren banget, yaitu Chain Restaurant Business Indonesia Survive at Any Time. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan merespon hal tersebut, tentunya kita harus lebih berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Saya melihat bahwa ini justru peluang bagi kita untuk melakukan satu terobosan di tengah-tengah masa yang penuh tantangan. Kita harus bangkit, kita harus sesuaikan dengan keadaan sekarang, dan pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi kita untuk aktif dalam berinovasi. Perubahan gaya hidup, lifestyle kita berubah total 2 tahun terakhir, pola kerja kita, kebiasaan kita berbisnis saat ini, dan juga bagaimana kita mengoptimalkan teknologi digital dalam operasional bisnis. Saya sebagai mantan pebisnis melihat justru ini menarik sekali. Ada satu semangat ya di kalangan para pelaku ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dan pariwisata, untuk bertransformasi. Zaman saya sama Pak Wahid ini dulu, mungkin 5 tahun lalu kali Pak Wahid ya, kita ada beberapa kesempatan baik di UAE maupun di Moskow terakhir. Saya melihat pola bisnis secara lebih kalau kita lihat lebih manual, lebih tradisional, sekarang ini jauh lebih transformatif, dan ini justru menjadi akselerator dari pemanfaatan digitalisasi kita. Pemerintah berorientasi pada pemulihan perekonomian Indonesia. Saya menggarisbawahi bahwa memang kita tengah pandemi, tapi udah 18 bulan. Jadi saatnya kita bangkit, saatnya kita dorong pemanfaatan digitalisasi di setiap lini ekonomi kita,
Saatnya kita ambil peluang ekonomi agar lapangan kerja terbuka luas, peluang usaha juga hadir. Kuncinya adalah ekonomi digital. Karena ekonomi digital dan produk kreatif ini adalah jalur terbaik untuk memulihkan perekonomian kita. Kita harus hadir dengan ide-ide inovatif. Nggak lagi bisa ide-ide yang lama dan sama. Tapi ide-ide baru sebagai upaya pemulihan ekonomi kita. Bagaimana kita tingkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan mendaya gunakan UMKM. UMKM ini mencipta 97% lapangan kerja kita. Strangely enough, di tengah-tengah pandemi, UMKM kontribusinya naik. Dari dan saya lihat, wah ini kalau kejadian seperti para masyarakat ini salah satu program di pariwisata dan ekonomi kreatif adalah desa-desa wisata. Ini adalah andalan untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang lebih berkeadilan. Desa wisata tiba-tiba tumbuh menjadi suang untuk mencetak pemenang. Saya roadshow di 75 desa wisata, ada 50 desa wisata yang menang, dan saya melihat, mendengar secara langsung perjuangan dan tantangan yang dihadap, dan bagaimana masyarakat menghadirkan solusi di permasalahan ekonominya. Kami hadir dan kami pahami kebutuhan rakyat, dan kami jangkau melalui program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. RIF Guru akan menjadi katalisator dan juga menjadi mitra kita dalam membangun kondisi sosioekonomi masyarakat yang harus hadir dengan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh. Kenapa? Karena kita harus bangkitkan kita, Indonesia, tumbuh lebih kuat, lebih adil, dan lebih merata. Pemerintah harus mampu memastikan sumber daya terdistribusi secara adil dan merata. Ketegasan pemerintah itu penting, dan Bapak Presiden sudah mengingatkan kita semua untuk mempercepat eksekusi dan mengimplementasi program-program kebijakan strategis kita. Saya melihat bahwa Food Startup Indonesia, salah satu program Kemenparekraf ini bisa kita gandengkan dengan RIF Guru dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM subsektor kuliner. Kita bisa bangun satu ekosistem, kita buka akses fasilitas dan dukungan akses pembiayaan, gandeng perbankan, gandeng juga fintech, sehingga tercipta akselerasi bisnis dalam hal transaksi penjualan, networking, negosiasi bisnis, produk sampling, food tasting, sharing pengetahuan seputar bisnis rintisan di bidang kuliner, hingga penjualan produk silang antar usaha rintisannya, cross-selling ya. Ini banyak ternyata yang keluar di tengah pandemi. Konsep-konsep seperti open purchase order. Nggak ada lagi orang melakukan inventory. Semua open PO, terjual 25, dia masaknya hanya untuk 25 packs. Nah, ini juga kita ingin gunakan kesempatan ini dengan RIF Guru untuk mensosialisasikan program kami yang sudah naik kelas menjadi SNI, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. We call it CHSE. Ini adalah tatanan adaptasi kebiasaan baru, dan kita perlukan komitmen, apalagi sekarang sudah hadir aplikasi Peduli Lindungi, untuk meningkatkan komitmen kita, konsistensi kita, dan kolaborasi dengan semua pihak menangani pandemi. Saya mengingatkan kita untuk terus bahu-membahu, bergotong royong, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita semangat untuk tetap produktif, agar ekonomi Indonesia kembali bangkit, dan kita bisa mencapai kelas dunia. Saya akhiri dengan pantun penutup, pantun sepak bola ini. Timnas Indonesia telah berlaga dengan semangat 45. Memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mari ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, bahu-membahu membangkitkan perekonomian Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Marpaung, juga terima kasih Pak Al-Habsi, Pak Saraji, terima kasih Arwin Effendi, terima kasih Pak Wahid Supriyadi, Pak Nasution, terima kasih juga Pak Aloysius, Pak Andi,
dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Thank you so much, Nitin, for the inspirations, and hopefully we can collaborate in the not so distant future. And with this, I close my remarks. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Saya diinfokan sama Mbak Lydia, Bapak bisa sampai jam 8.45. Jadi ada 4 menit lagi. Boleh ada yang mau bertanya mungkin Pak Sandi? Silakan. Silakan. Langsung saja para audiens kalau ingin bertanya Pak Sandi, kita ada punya waktu 4 menit lagi sebelum Pak Sandi akan harus hadir di acara selanjutnya. Silakan. Atau mungkin dari Pak Wahid, silakan Pak Wahid. Ya, silakan Ambassador, Excellency. Ya, Pak Menteri, terima kasih sekali atas nama Guru. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua kali bertemu dengan Bapak waktu di Abu Dhabi sebagai Ketua HIPMI. Kemudian waktu 2018 kalau tidak salah Pak, Festival Indonesia hadir sebagai Wakil Gubernur dan sekarang sebagai Menteri, dan Bapak sudah fasih sekali bicara mengenai terutama memang bidang yang selama ini juga Bapak geluti. Rupanya ketika kita mendesain tanggal ini, kita tidak memperkirakan Indonesia masuk final, Pak. Jadi ini alhamdulillah ya, kalah menang itu selalu biasa tadi Bapak bilang, tapi luar biasa kita masuk final. Kita tidak memperkirakan, tapi di tengah itu tercatat 260-an yang hadir pada acara ini. Pak Menteri, Guru ini dibuat sebenarnya untuk didesain untuk bridger ya, jembatan terutama dari universitas dengan lapangan pekerjaan. Jadi kita mendeteksi ada 200-an skill yang dibutuhkan pada masa-masa sekarang, dan hampir semua tadi Bapak sudah mengatakan adalah IT based. Kita sudah mengadakan setiap minggu webinar dan luar biasa sambutannya, dan kebanyakan dari kaum milenial Pak Menteri. Jadi terutama yang luar biasa sambutannya itu mengenai startup, bagaimana mencari investor, kemudian fintech ya, artificial intelligence ya, itu kemudian nanti juga ada topik mengenai cyber security saya kira. Jadi ini memang sesuai dengan program pemerintah terutama Kampus Merdeka Pak Menteri. Jadi kami harapkan juga nanti kita tetap mendapat dukungan, karena kita melihat bahwa nantinya, karena saya pernah bertugas di Abu Dhabi di mana banyak kita mengirimkan tenaga yang unskilled dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Nantinya para peserta ini bisa juga berkarir bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri. Mengingat Guru adalah anak perusahaan dari Riverstone yang memiliki 1.800 clients, perusahaan-perusahaan global seluruh dunia. Jadi terima kasih sekali di tengah waktu yang sangat terbatas ya Bapak Menteri bisa menyempatkan. Ini adalah rekor pertama kehadiran seorang menteri pada acara Guru, dan kita ucapkan selamat atas nama yang hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Excellency Wahid Supriyadi, Pak Dubes. Saya senang bisa nanti memfollow up dengan suatu kebijakan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Terima kasih juga Guru yang sudah menginisiasi program upskilling, reskilling ini. Saya sekalian pamit, semoga bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua di malam yang sangat spesial ini. Pak Sandiaga Uno, bisa satu lagi pertanyaan Pak, mohon maaf. Silakan Pak. Ya, malam Pak Sandiaga Uno. Jadi ini saya mewakilin dari advisor Guru juga untuk mewakili Indonesia tentunya. Pak Sandi, ini kan banyak peserta ini dari kalangan mahasiswa adik-adik kita, Pak. Jadi kira-kira untuk mereka bisa menjadi entrepreneur yang handal di bidang F&B yang kita kaitkan dengan ekonomi kreatif dan menyongsong pariwisata Indonesia yang baik, kira-kira apa yang harus dilakukan, dipersiapkan oleh adik-adik kita mahasiswa agar mereka bisa masuk nanti ke dalam pasar kerja yang benar-benar bisa profesional dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Yang tentu
ini dikaitkan juga dengan kebijakan dari Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Ya Pak Marpaung, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Itu yang saya selalu titipkan. Teman-teman, anak-anak muda terus berinovasi, doing things better, doing things cheaper, and doing things faster. Kedua adalah adaptasi. We're in the midst of global pandemic. We don't know until when. Jadi you need to adapt. Dan terakhir, collaborate. Kita harus berkolaborasi. Demikian Pak Marpaung, saya ucapkan terima kasih. Bu Baik, Esther terima Ginting, kasih Bu Bintang, Pak Sandiaga, terima luar kasih. biasa. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih. Pak Pamit Sandi. diri dulu. Ya. Terima Ya, kasih. Mari. ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you. Thank Pak you. Menteri sudah harus hadir di acara yang lain. Mungkin moderator dan host bisa melanjutkan. Silakan. Saya boleh nambahkan ya Bu. Ya, Bu Esther. Silakan Pak Wahid. Yang mumpung go lagi ahead, Pak Bang Mike. Saya ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Nitin dan Pak Arwin ya. Kebetulan setahun yang lalu persis ada webinar juga mengenai kuliner. Itu pada saat di tengah-tengah pandemi ya, yang hampir saya kira waktu itu sekitar 90% restoran itu boleh dikatakan gulung tikar. Nah, tapi ada satu terobosan-terobosan memang yang dilakukan oleh beberapa orang. Ya, ini tadi memang sudah disebut juga sebagian, yaitu keberanian untuk inovasi dan kadang-kadang agak nekat dan kadang-kadang tidak masuk akal. Ya. Contohnya begini, ada seorang pengusaha lumpia Semarang, ya, tinggalnya di Jogja sebenarnya. Ya. Jadi dia ini networking, the power of networking juga. Jadi rupanya ketika merenung, dia mengumpulkan kartu nama banyak sekali. Dan di antara kartu nama itu ada yang menjabat sebagai direktur, dirjen, di BUMN, di perusahaan, sampai menteri. Nah, dia iseng-iseng, ya ini nekat juga ya, waktu itu mungkin orang menganggapnya tidak masuk akal. Dia menulis surat atau WA kepada siapapun yang ada di situ. Nah, memang tidak semua menjawab. Nah, dari yang menjawab itu kemudian dia kirim satu paket mengenai lumpia Semarang. Jadi dia justru mengeluarkan duit untuk itu. Nah, dia tahu sebenarnya apa? The psychology of Indonesian, gitu ya. Orang Indonesia ini rada gengsian gitu ya. Jadi ketika dia dapat gratis dari seorang pengusaha kecil, agak tersentuh gitu. Nah, akhirnya rame-rame mereka ini pada order. Dan kebetulan teman-teman yang direktur-direktur itu akhirnya membeli 10 paket, 20 paket untuk dibagi teman-temannya, apalagi yang menteri gitu ya. Dan dari situ ternyata dia revive ya. Jadi artinya ini satu contoh yang mungkin rada ekstrim dan mungkin tidak berlaku untuk semuanya. Tapi ini adalah sebagai contoh bahwa memang dalam dunia bisnis itu perlu ada satu kreativitas, satu inovasi yang kadang-kadang ada nekat dikit ya. Memang kalau tidak nekat, tak bisa ya. Birokrat itu kadang-kadang terlalu banyak pikiran. Jadi ketika dia di dunia bisnis biasanya tidak berhasil karena terlalu banyak mikir. Sementara bisnis itu lebih pada execution. Jadi ini mungkin sebagai tambahan bahwa memang tidak mudah, tetapi dalam setiap kesulitan pasti ada kesempatan. Nah, sekarang dunia kita adalah dunia IT. Hampir semua jenis pekerjaan sekarang adalah IT. Jadi tadi saya sebutkan pada waktu menyambut Pak Menteri, karena saya pernah bertugas 3,5 tahun di Abu Dhabi, saya sedih yang kita kirim adalah tenaga kerja wanita yang unskilled, yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya mulai dengan mengirimkan profesional dan ternyata dihargai. Bahkan beberapa perusahaan mayoritas karena ada platformnya itu mengambil insinyur dari Indonesia, ada sebuah perusahaan petrochemical dan sampai sekarang masih ada di sana. Jadi ini juga kita harapkan nanti Rif Guru bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk berkarir. Saya rasa bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri karena sekarang udah borderless ya, dan lebih dimudahkan apalagi dengan ASEAN kita sudah juga banyak kesepakatan mengenai sertifikasi. Jadi sertifikat di Indonesia diterima di negara-negara lain seperti itu. Jadi ini bagi tambahan saja, Bu Esther. Nitin, sorry I speak in bahasa Nitin, but basically I just try to broaden our mind that we hope that our participants not only work in Indonesia but they have a chances to work overseas. So basically that's what I said ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Wahid. Setuju bisa bekerja di luar negeri karena itu Pak Wahid ya. kita siapkan kursus-kursus yang mendukung skill mereka ya Pak Wahid. Ya, betul. Kita kembalikan ke moderator.
Silakan Pak Kita Indro. masih ada 10 menit ya, kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak, Ibu Bintang nih, Mbak Bintang, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewati tadi? Mungkin Kalau- untuk Oke. memperhemat Kalau- waktu Pak Bintang. kalau belum Closing ada- remarks. Kalau belum Ada. ada, kalau sudah tidak, kita bisa langsung ke closing remarks saja. Mungkin Yes. silakan, please, Arwin dulu Nitin, kali ya, if you Pak could. Arwin dulu. Pada Bapak Arwin. Ya. Okay, all right, yeah. If you want to start with Arwin, then. Pak Ya, Arwin, silakan Pak. berapa menit Pak Andrew? Nah, Bebas ini. Pak Arwin, silakan beri masukan dan motivasi ke teman-teman supaya bisa sukses Yes. seperti Pak Arwin. Ya, kita juga masih banyak belajar lah. Jadi kalau closing remark dari saya, yang penting nomor satu, you have to be passionate. Harus ada passion mengenai apa yang mau dijual, ada unique selling point. Lalu tadi yang Pak Menteri bilang bahwa mesti adaptable, kolaborasi, itu betul banget. Ya, jadi terutama 1,5 tahun, 2 tahun terakhir, kita harus adaptable, harus bisa berinovasi. Memang nanti kaitannya inovasi itu teorinya begitu, tapi kan semua butuh dana gitu ya. Sedangkan lagi krisis gitu ya. Nah, jadi memang nggak semua inovasi itu perlu capital uang. Jadi salah satu yang lagi ramai sekarang gara-gara pandemi adalah memang betul kata Pak Menteri itu tadi, kolaborasi. Saya juga lupa ada di note saya, tapi saya lupa sebut kolaborasi. Contoh Roti Boy sekarang mengeluarkan special menu kolaborasi dengan Kopiko, ada rasa Kopiko. Jadi industri besar seperti kalau nggak salah Kopiko itu Mayora ya kalau nggak salah. Mayora, betul. Giant Iya. ya. Mereka pun sekarang mulai tap into retail karena mereka mau tap into lifestyle, they wanna go grassroots atau ke benar-benar ke bawah. Roti Boy itu udah dikenal di mana-mana, mereka mengeluarkan menu seperti itu. Nah, kita melihat seperti itu di Five Monkeys Burger pun akhirnya kita mencoba approach Bon Cabe. Bon Cabe itu kan dikenal masyarakat luas ya. Kita lempar ide ke mereka, kita nggak kenal, kita kontak, kita bikin proposal ide bahwa gimana kalau kita bikin, karena Bon Cabe ini selama ini kita lihat berkolaborasi ke makanan yang Indonesian, yang sehari-hari, nasi goreng dan bakmi dan ayam geprek gitu. Mereka pernah kerjasama dengan brand tertentu bikin yang super pedas dan yang lain. Jadi kita lempar ide ke mereka, mau nggak kalian dengan konsep yang sama tapi touch into another demographic atau market yang lain, market pemakan burger anak-anak muda milenial. Kita propose keluarin chicken burger yang spicy pakai bumbu Bon Cabe dengan bumbu racikan kita yang menggunakan Bon Cabe. Ya, singkat cerita akhirnya mereka juga excited, akhirnya terjadilah hal itu. Kita launching kira-kira 2-3 minggu lalu. Apa yang kita kejar dari situ? Collaboration, exposure brand gitu. Untuk si Bon Cabe kita kan kecil ya dibanding mereka gitu ya. Tapi mereka mau tap into market yang sebelumnya mereka belum pernah sentuh gitu ya. Orang-orang anak-anak milenial pemakan burger, kira-kira seperti itu. Nah, dari kita mengejar channel marketing mereka gitu. Mereka pasang di website mereka pasang di sosmed mereka yang volumenya sudah banyak, ya kira-kira seperti itu. Nah, itu nggak perlu cost, itu perlu ide dan capek gitu. Tapi hal-hal seperti itu memang betul, kolaborasi itu penting untuk sekarang. Ya, closing remark saya adalah ya teman-teman semangat, selalu ambil contoh yang sukses bagaimana, tapi jangan lupa yang gagal bagaimana supaya bisa belajar, sehingga mudah-mudahan step itu bisa dilompati, nggak usah dilalui. Kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwin, sharingnya bagus sekali malam ini. Terima kasih. Ya. Banyak tips-tips. Oke, Nitin, would you be able to give your closing remarks then? Yes. Thank Thank you, you, Nitin. Andrew. Thank you, everyone. I know it's too late. I'll keep it short. I would like to thank everyone, all the participants, all our advisors, all our team, who has worked so hard last year. I would like to thank you, everyone, and I wish you all best and Happy New Year. And I hope that we as a team can do better job next year and fulfill whatever we aspire to do and dream for doing it. So thank you, everyone, our speaker, participants, our advisor, chairman, Pak Wahid, everyone, we really appreciate and thank you again from my heart. Wish you all the best. Thank you.
Very good. Thank you, Nitin. Yeah. Yes. Yeah. With Pak Arwin, I think this is a very good intergenerational transformation from your dad to yourself. I think it's really good. It's amazing how the business actually transformed from the 80s till now. Congratulations once again. Thank you. Thank you. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke Mbak Bintang sebagai host untuk closing. Terima kasih banyak. Thank you very much, Mr. Nitin Gupta. Terima kasih Bapak Arwin Effendi, Bapak Andrew juga yang sudah membantu sebagai moderator. Terima kasih untuk Bapak Wahid Supriyadi yang sudah berkenan untuk hadir di sini, Bapak Duta Besar. Saya selaku host berterima kasih banyak kepada partner dari Rif Guru yang sudah join pada malam hari ini dan kepada sahabat Rif Guru. Saya mohon izin untuk share QR code yang mana sahabat Rif Guru bisa langsung scan barcode-nya agar bisa mendapatkan link untuk absensi dan bisa mendapatkan link untuk sertifikat dari Rif Guru. Oke, ini saya share di screen selama